Shalom, puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan, kami rindu untuk selalu dekat kepada-Mu Bapa. Haleluya. Kami rindu untuk selalu tinggal di dalam-Mu Yesus, karena di situ kami dapat ketenangan. Haleluya. Rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat dengan-Mu, itu yang ku rindu.
Kami ada hari ini itu semua karena berkat-Mu Tuhan. Dan kami siap Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Terima kasih.
kasih-Mu Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu hadir di tempat ini Bapa, untuk memberikan kesembuhan bagi setiap kami, untuk memberikan pemulihan bagi setiap kami Yesus. Haleluya. Kuasa
dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kalau Engkau masih memberi kesempatan buat kami semua, kami boleh ibadah bersama-sama secara online. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap kami seluruh jemaat-Mu. Kau akan buka hati kami semua, sehingga kami mengerti apa yang menjadi maksud dari firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan benar-benar akan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Ada sukacita senantiasa, sehat selalu ya. Kami akan bertemu lagi di minggu ini, yaitu minggu pertama kita selalu melakukan perjamuan kudus. Pagi hari ini perjamuan kudus dengan tema makna perjamuan kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjamuan kudus dapat kita lihat dalam peristiwa di mana Tuhan Yesus makan bersama murid-muridnya dalam perjamuan Paskah. Ada beberapa hal makna dalam perjamuan kudus yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Apa makna dari persekutuan dan tubuh dan darah Tuhan Yesus? Kita akan baca di dalam Matius 26 ayat yang ke-26 sampai yang ke-28. Kita akan baca Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." 27. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saat Tuhan Yesus memberikan roti, ya, dia berkata, "Inilah tubuhku." Dan setelah dia memberikan cawan minum itu, dia berkata, "Inilah darahku." Dari ayat di atas yang sudah kita baca bersama, maka perjamuan kudus adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sehingga saat kita melakukan perjamuan kudus harus dengan sikap hormat pada Tuhan Yesus. Tubuhnya telah diserahkan bagi kita untuk dicambuk, ditombak, dipaku, diseksa, dan dimahkotai dulu. Saudara, semua itu untuk kita bersama yang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka dari itu, saat kita melakukan perjamuan kudus, kita harus bersikap hormat. Karena Tuhan Yesus sudah menderita, tubuhnya diserahkan buat kita semua. Dicambuk, ditombak, dipaku, diseksa, bahkan dimahkotai duri. Saudara, kita bisa membayangkan bagaimana penderitaan Tuhan Yesus pada saat itu. Semuanya untuk kita semua. Orang yang percaya kepada Tuhan akan menerima keselamatan yang dari Tuhan. Dosa kita akan ditebus oleh Tuhan. Saudara, menurut penelitian, mahkota duri itu dibuat dari tumbuhan yang berduri, yang tajam dan beracun. Jadi ada tumbuhan yang berduri dan juga beracun, dan durinya itu sangat tajam. Cambuk Romawi yang dibuat untuk mencambuki Tuhan Yesus
itu terbuat dari tali cambuk yang ujungnya ada timah atau besi yang bergerigi. Kita bayangkan saudara, untuk mencambuki Tuhan Yesus. Paku salib terbuat dari besi yang sepanjangnya, yang panjangnya itu sepanjang 20 cm. Kita bisa menggambarkan, kita bisa membayangkan. Penggaris itu 30 cm, itu 20 cm. Jadi masih panjang. Itu untuk memaku Tuhan Yesus. Baik untuk memaku kedua tangannya maupun kedua kakinya. Itulah penderitaan Tuhan Yesus, saudara, untuk kita semua. Semua ini mengakibatkan tubuh dan darah Tuhan Yesus tercabik-cabik bagi kita. Dan darahnya tercurah bagi kita. Sekali lagi, semuanya bagi kita. Tubuhnya yang tercabik-cabik karena ditombak, dipukuli, karena dimakotai duri, ya. Disalib, dipaku kedua tangannya, kedua kakinya. Dikatakan di sini bagi kita, untuk kita semua. Darahnya yang tercurah juga bagi kita. Saudara, di sini kita harus mengerti apa makna perjamuan kudus. Apa artinya kita harus bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Supaya kita terus percaya, kita terus mengingat penderitaan Tuhan Yesus yang luar biasa itu. Itu harus tertanam di dalam hati pikiran kita. Bahwa penderitaan Tuhan yang luar biasa itu untuk kita, bagi kita semua, umatnya seluruh dunia yang percaya kepadanya. Itulah makna yang pertama. Makna yang kedua, peringatan akan kematian Tuhan Yesus. Kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-24. Kita baca bersama-sama. 1 Korintus 11 ayat 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saat Tuhan Yesus menyerahkan roti dan cawan anggur kepada murid-muridnya, dia berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi perjamuan kudus itu untuk memperingati atau selalu kita menjadi peringatan Tuhan, menjadikan perjamuan kudus itu peringatan bagi Tuhan, bahwa Tuhan menderita, bahwa Tuhan disiksa, bahwa Tuhan tubuhnya sampai dicabik-cabik. Kita harus ingat. Maka dari itu selalu kita peringati perjamuan kudus setiap bulan sekali. 2 kali perkataan saudara ini diulang-ulang oleh Tuhan Yesus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Berarti ini merupakan sesuatu yang sangat penting, yang tidak boleh dilupakan. Selalu harus kita peringati. Kita peringati dengan melalui perjamuan kudus untuk mengingat penderitaan Tuhan di kayu salib, untuk mengingat pengorbanan Tuhan bagi kita semua di kayu salib. Jadi saat kita melakukan perjamuan kudus, kita sedang memperingati kematian Tuhan Yesus, yaitu kematian di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dengan jalan Tuhan menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Itu tujuannya, saudara, untuk menebus dosa manusia. Maunya Tuhan seluruh umat manusia di dunia dosanya ditebus. Maka dari itu kita harus percaya bahwa Yesus Tuhan yang disalib,
di Bukit Golgota. Yang kedua, saat kita melakukan perjamuan kudus, kita memperingati kematian Tuhan Yesus, bahwa kematiannya itu untuk mendamaikan kita dengan Bapa. Sebelumnya kita itu putus hubungannya dengan Bapa. Jadi saudara, kita harus ngerti bahwa melalui penderitaan Tuhan Yesus disalib, kita didamaikan oleh Tuhan Yesus dengan Bapa di surga. Maka dari itu kita bebas saat kita berdoa, Bapa di dalam surga. Karena kita sudah tidak ada batas lagi. Kita ada hubungannya, didamaikan oleh Tuhan Yesus melalui penderitaannya di atas kayu salib. Yang ketiga, perjamuan kudus untuk mengingat atau memperingati kematian Tuhan Yesus, untuk mengubah kutuk menjadi berkat. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan, bahwa Yesus Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib untuk kita semua, tidak ada lagi kutuk, tetapi semua kutuk sudah diubah menjadi berkat. Baik kutuk penyakit, kutuk penderitaan, kutuk permasalahan apapun, keturunan sakit penyakit apapun, kutuk-kutuk yang dari keturunan penyembahan-penyembahan berhala sudah dilepaskan oleh Tuhan, diubah oleh Tuhan. Tidak ada lagi kutuk. Jadi kalau ada orang tuanya sakit, wah ini turunan dari bapaknya, maka anaknya mengalami sakit seperti bapaknya. Tidak ada. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan, tidak ada lagi kutuk apapun. Sudah diubah oleh Tuhan bahwa kutuk menjadi berkat. Saudara, karena kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yang keempat, saat kita melakukan perjamuan kudus, dan kalau kita percaya bahwa kematian Tuhan Yesus untuk memperingati bahwa kematian Tuhan Yesus itu memberikan kita kehidupan yang kekal, kita akan mendapatkan janji Tuhan, bahwa Tuhan menjanjikan kita dengan penderitaannya di atas kayu salib, kita akan menikmati kehidupan kekal, yaitu kerajaan surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka dari itu perjamuan kudus tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Kita harus hormat, ya, menghormati perjamuan kudus. Yang ketiga, makna yang ketiga, pemberitaan tentang Tuhan Yesus sampai Dia datang. Kita akan baca Matius 26 ayat yang ke-26. Kita baca bersama Matius 26 ayat yang ke-26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saat Tuhan Yesus menyerahkan roti dan cawan anggur itu, Dia mengucapkan berkat. Apa saudara? Berkat. Jadi artinya bahwa dalam perjamuan kudus ada berkat Tuhan di dalamnya. Maka dari itu kita tidak boleh main-main melakukan perjamuan kudus. Jadi siapa yang melakukan perjamuan kudus dengan sungguh-sungguh, dengan punya iman, percaya bahwa Tuhan sudah mencucurkan darahnya, Tuhan sudah dicabik-cabik tubuhnya untuk kita menerima berkat melalui perjamuan kudus. Saudara, banyak berkat yang diberikan kepada kita. Apa berkat itu? Banyak. Kesembuhan, kedamaian, kebahagiaan,
kesehatan jasmani, kesehatan rohani, hikmat, pekerjaan, bisnis, usaha, kemenangan, keselamatan, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Semua berkat-berkat itu kita peroleh dari Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang berfirman. Pada saat Tuhan menyerahkan cawan dan roti, Tuhan mengatakan bahwa Dia mengucapkan berkat. Jadi di dalam perjamuan kudus itu ada berkat. Bukan hanya berkat jasmani, tetapi berkat rohani. Baik berkat rohani maupun berkat rohani diberikan kepada kita. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus percaya bahwa persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus membawa berkat bagi kita. Karena banyak sekali kesaksian tentang mujizat Tuhan yang terjadi saat melakukan perjamuan kudus. Banyak saudara, kesaksian-kesaksian dengan makan perjamuan kudus, dengan minum perjamuan kudus. Orang yang sakit, anak-anak yang sakit sudah mau dioperasi karena sakit kanker yang sudah stadium 4. Dokter memeriksa kembali bahwa hari itu sebetulnya sudah ditetapkan untuk dioperasi. Setelah diperiksa, ternyata saudara, penyakit itu sudah hilang. Banyak kesaksian, kesembuhan yang diberikan kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan sendiri yang berjanji. Kalau kita percaya kepada Tuhan, bahwa darah dan tubuh Tuhan Yesus akan menyembuhkan. Melalui perjamuan kudus, kuasa Tuhan bekerja. Akhirnya Tuhan heran, loh, kok sudah tidak ada penyakitnya? Dan anak ini tadi yang pucat, yang sudah putih rupanya, yang sudah lemah, menjadi segar kembali. Bukan dokter yang mengoperasi, tapi Tuhan sendiri yang mengoperasi. Tangan Tuhan sendiri yang mengoperasi, sehingga anak ini sembuh kembali seperti sedia kala. Banyak saudara. Maka dari itu kita harus sungguh-sungguh. Kalau kita melakukan perjamuan kudus, kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan hikmat. Puji nama Tuhan. Bagaimana sikap kita terhadap perjamuan kudus? Kita baca di dalam 1 Korintus 11. Kita buka Alkitab kita. 1 Korintus pasal 11 ayat 26 sampai 31. 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 31. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. 30. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. 31. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Firman Tuhan jelas dikatakan saudara. Jadi kita harus benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Kita harus menguji diri kita sendiri, apakah masih ada dosa di dalam diri kita. Karena yang tahu adalah kita sendiri. Kalau memang ada dosa, kita harus berdoa, minta pengampunan kepada Tuhan. Mohon dengan sungguh-sungguh supaya dosa kita diampuni. Kalau saudara datang dengan sungguh-sungguh, menangis di bawah kaki Tuhan, mohon pengampunan kepada Tuhan sebesar apa dosa saudara,
Tuhan mengampuni dan Tuhan menyucikan dosa kita sehingga kita layak dan berkenan masuk atau melakukan perjamuan kudus. Jadi melakukan perjamuan kudus itu harus dengan cara yang layak, yang patut. Kita harus benar-benar membayangkan pada saat Tuhan Yesus di atas kayu salib, pada saat kematian Tuhan Yesus, pada saat penderitaan Tuhan Yesus. Harus benar-benar kita bayangkan, kita fokus, serta harus memahami dan percaya akan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Menguji diri sendiri harus dengan cara memeriksa diri kita. Masih ada dosa, maka kita harus meminta ampun kepada Tuhan. Kalau masih ada dosa, kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kalau kita masih dosa dan kita tidak mau minta ampun kepada Tuhan, apa yang terjadi? Dikatakan tadi yang tidak layak, yang tidak menurut akan firman Tuhan, berarti mereka tidak percaya akan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Banyak yang tadi dikatakan yang sakit, ya, banyak yang mati. Karena apa? Mereka tidak percaya akan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saudara, jika ada dosa, maka kita meminta ampun kepada Tuhan dan minta agar Tuhan Yesus menguduskan kita. Pasti Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu Maha Pengampun. Tuhan pasti menguduskan kita. Tuhan mengampuni kita dengan darah-Nya, agar kita layak melakukan perjamuan kudus. Saudara, jangan sampai sidang jemaat di tempat ini terjadi seperti ini. Karena setiap bulan minggu pertama kita melakukan perjamuan kudus. Sebelum perjamuan kudus dilakukan, pasti diumumkan, pasti kita ingat bahwa setiap bulan minggu pertama ada perjamuan kudus. Kita tahu, oh ya, besok ada perjamuan kudus. Apa yang kita lakukan? Saat kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya punya dosa ini. Kita yang tahu. Ampuni Tuhan saya. Kuduskan saya Tuhan. Supaya besok saya mengikuti perjamuan kudus, layak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, itu yang kedua. Ya, kita harus senantiasa memberitakan tentang Tuhan Yesus. Yang keempat, perintah untuk mengingatkan mereka yang belum percaya. Nah, ini jadi kita diberi oleh Tuhan bahwa disuruh oleh Tuhan untuk mengingatkan mereka, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ini merupakan salah satu kewajiban sebagai orang percaya. Jadi kewajiban kita bersama sebagai orang Kristen, kita diutus untuk menjadi garam dan terang. Kita harus sebagai orang Kristen bisa menjadi garam dan terang dunia. Kalau kita hanya bergaul dengan kumpulan orang-orang percaya, maka terang kita tidak akan kelihatan. Karena semua ada dalam terang Tuhan, sehingga terang kita tidak kelihatan. Saudara, coba bayangkan, apakah lampu motor akan kelihatan sinarnya di siang hari? Pasti tidak kelihatan. Tapi kalian tahu bahwa cahaya lilin kecil pun akan sangat berarti di malam hari. Ini suatu perumpamaan. Jadi dari perumpamaan itu
kita bisa merenungkan bahwa kita tidak akan bisa menjadi terang kalau lingkungan kita sudah terang. Nah, apa yang harus kita lakukan? Harus bergaul dengan semua orang, siapapun itu. Ya, harus bergaul dengan semua orang. Terangilah mereka dengan terang Kristus. Karena kita percaya di dalam diri kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada terang Kristus di dalam diri kita. Karena Tuhan ada di dalam kita di dalam Tuhan. Maka dari itu kita harus menerangi mereka yang masih hidup dalam kegelapan dengan terang Kristus. Namun, bukan berarti kita seenaknya mengajari dan menghakimi mereka ya. Jangan. Tidak seenaknya kita perkataan kita, pembicaraan kita, mengajari mereka, menghakimi mereka. Tidak boleh. Malahan kalau kita melaksanakan kepercayaan mereka, kita paksa kepercayaan mereka. Harus ikut saya, harus percaya, harus jadi orang Kristen. Tidak seperti itu. Ya, kita tidak boleh memaksakan kepercayaan mereka. Mereka tidak akan percaya dan jadi malas bergaul dengan kita. Karena itu, kepala orang berbeda-beda. Dan sejak kecil mereka telah ditanamkan dengan kebenaran masing-masing. Kita tidak perlu banyak bicara untuk memberitakan tentang Kristus. Tunjukkan itu melalui perbuatan. Jadi saudara, dengan perbuatan kita tunjukkan, berbuat yang baik, berbuat yang sopan. Pembicaraan kita didengar dengan senang, dengan ada ketenteraman, kedamaian di hati mereka. Itu yang harus kita lakukan. Jadi tunjukkan melalui perbuatan kita. Orang lain pasti bisa melihat. Orang lain pasti bisa menilai kita. Orang lain pasti bisa melihat perbuatan kita. Itu yang harus kita lakukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melakukan perjamuan kudus. Mari kita nanti akan bersama-sama lakukan perjamuan kudus dengan hikmat, penghayatan, sungguh-sungguh beriman pada Tuhan Yesus. Maka lewat perjamuan kudus ini akan mengalami mujizat dan berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya saat kita melakukan perjamuan kudus, kita harus bersekutu dengan darah dan tubuh Tuhan Yesus. Kita harus selalu mengingat akan kematian dan penderitaan Tuhan. Dan kita harus senantiasa memberitakan tentang Tuhan Yesus sampai kedatangannya. Kita harus mengingat mereka yang belum percaya melalui perbuatan kita. Itu yang harus kita lakukan. Maka dari itu, biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi akan selalu kita ingat. Dan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, lakukan. Jadi bukan hanya kita ingat saja, bukan hanya kita dengar saja, tetapi harus kita lakukan. Mari kita berdoa, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Bapa di dalam surga,
Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa atas firman-Mu senantiasa yang mengingatkan kepada kami di dalam perjamuan kudus kita harus senantiasa melakukan akan firman Tuhan. Saat kita masuk di dalam perjamuan kudus, saat kita melakukan perjamuan kudus, kita harus layak dan kudus berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau tahu setiap hati kami masing-masing. Ampuni kami ya Tuhan, segala dosa-dosa kami yang sudah kami perbuat, baik kami sengaja maupun tidak. Tuhan kiranya mengampuni kami semua, sehingga kami boleh layak berkenan untuk melakukan perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, dengan penderitaan-Mu di atas kayu salib, dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, semuanya demi kami semua Tuhan, umat-Mu yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah benar-benar firman-Mu Tuhan akan menjadi berkat buat kami semua. Bukan hanya berkat jasmani, tetapi berkat rohani juga akan kami terima. Dan mujizat akan terjadi atas setiap kehidupan kami. Orang-orang yang melakukan perjamuan kudus dengan sungguh-sungguh, dengan hikmat, dengan takut kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan persiapkan perjamuan kudus kita. Apa saja yang ada pada kita, itu adalah suatu lambang darah dan tubuh Tuhan Yesus. Apapun yang ada pada kita, mari kita bersama-sama angkat roti di atas. Kita akan angkat roti kita ke atas, atau apapun yang ada pada kita. Percayalah bahwa apa yang kita angkat itu, roti atau apapun, itu adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus. Percaya bahwa itu turun dari surga yang akan masuk ke dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang membebaskan saya dari segala penderitaan, kemiskinan, dari segala kebangkrutan, kegagalan. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah pelayanan saya, diberkatilah pekerjaan saya, diberkatilah usaha saya, diberkatilah rumah tangga saya, keluarga saya, diberkatilah pergumulan saya dan kerinduan saya. Katakan, inilah tubuh Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita angkat anggur ke atas, apapun yang ada pada kita. Kita akan angkat anggur ke atas ataupun apapun yang ada pada kita. Percayalah bahwa itu suatu lambang darah Tuhan Yesus. Kita akan berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang menyucikan dosa saya, yang menebus dosa saya, yang mengampuni segala dosa saya. Inilah darah Tuhan Yesus yang menyelamatkan saya, yang melepaskan saya dari segala kutuk sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus,
Diberkatilah saya kesehatan yang sempurna. Kekuatan iman semakin kuat dan bertumbuh semakin kuat. Diberkatilah seluruh keluarga besar saya. Inilah darah Tuhan Yesus yang turun dari surga. Mari kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Kami memuji kebesaran dengan pengucapan syukur yang luar biasa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Mari memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Demi memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau kesempatan masih berikan kepada kami semua, kami boleh melakukan perjamuan kudus bersama Tuhan seluruh jemaat-Mu di rumah kita masing-masing. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kesehatan yang sempurna, dijauhkan dari segala sakit penyakit apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak penyakit menular mematikan. Kami tolak virus corona. Di dalam nama Yesus, kesehatan yang sempurna atas seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati Tuhan rumah tangga seluruh jemaat-Mu. Ada damai sukacita yang dari Tuhan. Anak-anak diberkati, ada damai sukacita. Tuhan berkati, cukupi apa yang menjadi keperluan kebutuhan jemaat-Mu, baik kebutuhan kehidupan sehari-hari maupun untuk biaya anak-anak sekolah. Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, berkati setiap pelayanan kami semua. Tuhan juga kuatkan iman kami semua, semakin kuat semakin teguh. Apapun yang terjadi atas setiap kehidupan jemaat-Mu. Jika saat ini ada yang mengalami permasalahan dalam kehidupan, persoalan apapun, permasalahan apapun Tuhan, kami serahkan di tangan Tuhan. Tuhan memberi kekuatan, keteguhan iman, tetap percaya kepada Tuhan, tetap pandang Tuhan penderitaan yang begitu besar kepada kita semua, sehingga seluruh jemaat-Mu Tuhan, tetap kuat imannya, melakukan Tuhan, menjalani persoalan permasalahan di dalam kehidupannya, sehingga semuanya boleh Tuhan terlewati Tuhan, dan Tuhan akan mengubahkan Tuhan yang tidak baik diubah menjadi baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Apapun pekerjaan seluruh sidang jemaat-Mu, pekerjaannya, usahanya, aktivitasnya yang mendatangkan keuangan, Tuhan Engkau berkati Tuhan. Engkau angkat semua naik-naik dan tidak turun. Semuanya boleh menjadi berhasil. Apapun aktivitas yang dikerjakan oleh seluruh jemaat-Mu, Engkau buat semuanya berhasil. Karena Engkau campur tangan, karena Engkau memberkati. Dan apa yang terjadi atas seluruh jemaat-Mu Tuhan, terjadilah kehendak-Mu senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami akan melanjutkan kehidupan kami hari ini, bahwa kami semua senantiasa Tuhan akan dalam perlindungan-Mu. Kami akan terus memasuki hari ini Tuhan, sampai siang, sore, dan petang nanti. Di dalam nama Yesus kami mohon belas kasihan-Mu. Engkau terus berjalan di depan kami di belakang-Mu Tuhan, sehingga kehidupan kami hari ini senantiasa seturut akan kehendak-Mu, senantiasa dalam tuntunan-Mu, sehingga kami tidak jatuh ke dalam dosa. Terima kasih Bapa.
Dan semua doa ini kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita akan berdiri dan angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati kita. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati kita dan Tuhan melindungi kita. Tuhan menyinarkan wajahnya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan kepada Engkau dengan wajahnya Tuhan dan memberi Engkau damai sejahtera. Damai sejahtera, sukacita hanya dari Bapa Allah yang bertata di surga, dan cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.